Tercantum dalam kitab Taurat bahwa orang yang memukul kedua orang tuanya akan dihukum rajam. Jangan lupa like and subscribe agar channel ini bermanfaat bagi siapa saja. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang mesti kita harus benar-benar pahami, benar-benar kita harus waspada dan mengilmuni. Jadi ilmu itu benar-benar mengetahui secara lebih detail itu tentang perkara-perkara berkaitan dengan orang tua kita. Bahwa jangan sampai kita menjadi anak durhaka. Jadi jangan sampai kita menjadi anak durhaka, terutama anak-anak muda itu jangan sampai jadi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua adalah suatu kewajiban yang mesti harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman di dalam surah yaitu Al-Isra ayat yang ke-23 bahwa Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar kamu tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Bila di satu saat salah satu dari antara mereka atau keduanya mengalami usaha lanjut di dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau berkata padanya dengan perkataan kepada mereka. Dan janganlah kamu membentak mereka. Berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Dan juga rendahkanlah sayapmu dengan penuh kasih sayang terhadap mereka. Ucapkanlah doa, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka berdua telah mendidik di waktu kecil. Jadi telah mendidik aku di waktu kecil dahulu. Surah Al-Isra 23 dan 24. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT dan jamaah yang cintai Allah SWT, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yang dimaksud dengan berbuat baik kepada orang tua adalah yaitu menampakkan sikap yang mulia kepada mereka dengan sikap yang lemah lembut, penuh kasih sayang. Kemudian jangan sekali-kali menjawab pertanyaan mereka dan jawaban yang keras, yang kasar, yang tidak layak. Karena mereka adalah orang tua kita. Ibu yang telah mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, merawat, dan bapak juga yang telah menjadi nafkah untuk kita. Maka jangan engkau anggap sebagai orang yang tidak punya nilai di hadapan kamu. Jangan engkau tampakkan kejamanmu di hadapan mereka. Dan jangan pula suaramu melebihi daripada suara mereka. Jadi usahakanlah di depan mereka sebagaimana engkau seorang hamba kepada majikan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah juga memerintahkan kita untuk apa? Untuk banyak bersyukur atau berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Kata Allah, anishkurli wali walidaika ilayal masir. Dan hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah tempat kembali. Nah, ini satu ayat yang tegas, kemudian juga jelas bahwa kita wajib berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik ayah kita ataupun ibu kita. Bahkan digandengkan ucapan syukur kepada Allah itu dengan syukur pada orang tua. Alias kita belum disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, Ibnu Abbas mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan 3 perkara. Allah tidak akan menerima salah satunya tanpa perkara itu. Pertama, yaitu taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah saja, taat kepada Rasul, maka akan diterima ketaatannya. Jadi kalau orang hanya taat pada Allah tok tanpa taat kepada Kanjeng Nabi,
tidak akan diterima ketaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Artinya barang pas sholat namun dia mampu tak mau membayar zakat, maka tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bersyukur kepada Allah tidak akan diterima kecuali dia juga bersyukur dalam artian berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dia banyak ucap alhamdulillah kepada Allah, zikirnya luar biasa. Namun kepada orang tuanya dia berbuat jahat, maka Allah tidak akan ridho. Maka pantaslah dalam hadis riwayat Tabrani dikatakan ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada dalam ridho daripada kedua orang tua, dan murkanya Allah pun juga di dalam murka kedua orang tua kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Umar mengatakan, Nabi pernah bersabda, sesungguhnya ada orang laki-laki datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta izin kepadanya untuk berjihad. Lantas Nabi berkata, apakah kedua orang tua masih hidup? Ia menjawab, iya. Nabi bersabda, dalam berbakti kepada keduanya, maka berusahalah kamu. Artinya, berbaktilah kamu pada orang tuamu. Kau tinggalkan jihad. Kenapa? Berbakti kepada orang tua itu lebih utama daripada engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi bersabda, al-kabairu al-israqu wal uququl walidain wa qatlun nafsi wal yamin al-ghumus. Artinya dosa besar itu ada satu, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendurhaka kedua orang tua, kemudian juga membunuh jiwa yang diharapkan Allah atau tanpa alasan sebab yang diharapkan oleh syariat, kemudian juga bersumpah palsu. Dosa besar itu di antara tadi itu durhaka kepada kedua orang tua kita. Nah, juga dalam riwayat Sauban dikatakan, salasatun la yanfa'u ma'ahunna amalun. Jadi 3 perkara la yanfa'u ma'ahunna amalu syirki billah wa uququl walidain wal firaru minas sahab. Amal pun enggak akan diterima oleh Allah apabila satu, dia mensekutukan Allah. Kemudian durhaka pada kedua orang tua. Kemudian wal firaru minas sahab, dia berlari dari medan pertempuran. Orang ini tidak akan terima punya kebaikan apapun bila mengerjakan 3 hal tadi itu. Bahkan dikatakan salah satun haramallahu ta'ala alaihimul jannah. Ada 3 orang yang diharamkan oleh Allah baginya surga, yaitu mudminul khamr, yaitu orang-orang penenggak minuman keras, wal aquli walidai, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, watayyus alati yukiru fi ahlihi al-khabas, yaitu laki-laki yang dayus, itu laki-laki yang membiarkan istrinya berbuat perzinaan, bahkan dibiarkan zina di rumahnya sendiri. Ini yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah dan akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah haramkan baginya surga? Berarti dia tempatnya di dalam neraka yang na'udzubillah min dzalik. Nabi juga mengatakan kullu dunubi akhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Bahwa setiap dosa itu akan Allah akhirkan hukumannya bisa sampai hari kiamat. Ila uququl walidain, kecuali dosanya durhaka kepada kedua orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluhu lisahibihi fil haya qabla al-mamat. Karena dosa kepada orang tua itu akan disegerakan seksanya di dunia sebelum kematiannya. Nauzubillah. Subhanallah. Mari kita benar-benar berbakti pada orang tua, jangan sampai kita mendurhakai orang tua kita, karena beratnya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang menyusahkan hati kedua orang tua, maka berarti sudah cukup disebut durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi sapa sing nyusahke atine wong tua lorone, wis cukup disebut durhaka kepada kedua orang tuanya.
Salah seorang ulama Yahudi yang kemudian masuk Islam, itu Wahab bin Munabih, mengatakan, Allah pernah memberikan wahyu pada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, hormatilah kedua orang tuamu. Sebab sungguhnya orang yang menghormati kedua orang tuanya akan saya panjangkan usianya. Jadi barang siapa yang menghormati kedua orang tuanya akan aku panjangkan usianya. Dan aku akan memberikan anak yang bakal berbakti kepadanya juga. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya akan kupendekkan umurnya dan kuberi anak yang durhaka pula. Nauzubillah. Nah, itu berhati-hatilah dalam bersikap, bertingkah atau bergaul kepada orang tua. Jadilah anak yang soleh, anak yang berbakti, jangan menjadi anak yang tidak soleh, yang durhaka kepada orang tua. Abu Bakar bin Maryam pernah berkata, aku membaca dalam kitab Taurat, sesungguhnya orang yang memukul ayahnya akan dihukum bunuh. Kemudian sampai anak wani gebuk, wani mukul wong tuane, ini hukumannya di Taurat apa? Dibunuh. Nah, berat banget ini. Artinya sudah cukup layak dan halal. Kalau itu pada masa dahulu, orang yang memukul orang tua itu sudah dihalalkan darahnya. Kenapa? Dia termasuk orang yang benar-benar durhaka kepada orang tuanya. Kemudian Wahab juga mengatakan, tercantum dalam kitab Taurat bahwa orang yang memukul kedua orang tuanya akan dihukum rajam. Sama. Yang pertama dibunuh, kedua dihukum rajam. Ini kalau sampai ada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ayo Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada pertanyaan dari jamaah tentang bagaimana bila kita jadi orang tua, sebenarnya anaknya juga anak yang sholat, juga beribadah, ya puasa, tapi kok sikapnya tidak menyenangkan orang tua. Apakah boleh kita membencinya, bahkan tidak meridhoinya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kitanya orang tua, janganlah kita sampai tidak ridho kepada anak-anak kita. Bahkan sejahat apapun, supaya kita tidak melakukan tadi. Kenapa? Karena ridho Allah itu diridho kedua orang tuanya. Kalau kemudian orang tuanya ridho, syukur anak-anak kita diridho oleh Allah juga, dan diberi pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat kan kisah tentang Alqamah, seorang sahabat Rasulullah SAW yang menderita sakit parah, namun tidak mati-mati, juga nggak sembuh-sembuh. Dikatakan la yamutu wa la yahya, tidak mati, tidak pula hidup, sekarat. Bahkan ketika Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menuntunkan dengan kalimat syahadat itu tidak mampu untuk mengucap kalimat syahadat. Lidahnya seakan-akan tertahan dan keluh, sehingga mau bersyahadat tidak bisa. Padahal dia orang yang sholat, orang yang puasa, yang rajin beribadah. Cuma karena apa? Ternyata Rasulullah menanyakan, apakah Alqamah itu punya orang tua? Dijawab oleh para sahabat, iya, Alqamah punya ibu yang sudah tua. Nah, lantas kemudian ada sahabat yang diutus menemui ibunya Alqamah. Kemudian supaya orang tua tadi kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW. Kalau dia masih mau berjalan, supaya menemui Nabi, dan jika tidak berjalan, Nabi akan menemuinya. Dan singkat cerita, akhirnya Nabi SAW menanyakan, apakah ibu adalah ibunya Alqamah? Dijawab iya. Nah, apakah Alqamah orang yang baik? Iya, dia sholat, dia puasa, dia juga mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi cuma aku sakit hati kepadanya, wahai Rasulullah. Kenapa? Karena Alqamah selalu mengutamakan istri daripada ibunya. Aku enggak ridho. Baik, kalau begitu ibu enggak ridho dan keadaan Alqamah seperti itu, maka akan memerintahkan pada orang-orang biarlah dia mengumpulkan kayu bakar dan kita bakar saja. Kenapa? Karena kasihan Alqamah menderita seperti itu. Nah, kenapa dibakar Rasulullah? Nah, ibu, siksa api neraka itu lebih panas daripada siksa api yang di dunia ini.
Kalau siksa sekarang adalah sebentar, akhirat sepanjang masa. Makanya takutlah kepada siksa api neraka. Maka ibunya lantas memaafkan dan ridho kepada Alqamah. Dengan maaf dan ridho ibunya itulah akhirnya Alqamah disaksikan oleh para sahabat-sahabat yang lain bisa mengucapkan syahadat. Akhirnya pun dia dalam keadaan bersahadat, dia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun dimandikan, dikafan dan disolatkan. Bahkan Rasulullah pun termasuk ada di antara orang-orang yang mensolatkannya. Dan konon Nabi setelah memakamkan berdiri di pinggir makamnya dan bersabda, "Wahai orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor, barang siapa yang mendahulukan istrinya, mengakhirkan ibunya, maka ia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menerima bahkan permohonan ampun, maaf dari orang membelanya. Dan Allah tidak akan bisa menerima kebaikan-kebaikannya. Karena itu, jangan sampai Bapak Ibu kemudian kita tidak ridho kepada anak-anak kita. Meskipun barangkali pernah terjadi orang nggak ridho kepada anaknya, akhirnya seperti itu. Maka kalau kita orang yang beriman dan kita ingin dapatkan kebaikan, maka kalau bisa kita berusaha untuk selalu memaafkan dan meridhoi daripada anak-anak kita. Karena apa? Kalau anak kita ridhoi kan seburuk-buruk anak pun juga masih punya kebaikan, sehingga kita masih didoakan oleh mereka. Dan kalau kita sampai nggak meridhoinya, akhirnya mereka apapun yang dilakukan tidak akan pernah sampai kepada kita. Maka sebenarnya kita ridho kepada mereka, kita maafkan, meskipun memang menyakitkan perbuatan anak kepada orang tua, meskipun benar tidak menyenangkan hati orang tuanya, bisa kita ridho kepada mereka, itu lebih baik. Dan semoga kita bisa menjadi orang tua yang ridho dan pemaaf pada anak-anaknya, meskipun anaknya durhaka kepada kedua orang tuanya. Semoga kita mampu dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu